Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Lili Aulianur, biasa dipanggil Lili. Saya mahasiswa Poltekkes yang akan bertugas di ruangan ini selama 2 minggu. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2. Saya akan mendampingi Ibu selama di rumah sakit ini. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Hanin. Biasanya dipanggil Ibu Hanin. Ya, Baik, saya panggil Ibu Hanin ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Hanin hari ini? Apakah nyaman untuk kita berbincang sebentar? nyaman. Selama di rumah sakit, apakah Ibu sudah punya teman untuk diajak mengobrol? Belum. Apa yang biasanya Ibu rasakan ketika ada orang yang mendekati atau mengajak Ibu berbicara? Menghindar. Oh, jadi Ibu Hanin merasa menghindar dan tidak berguna. Apakah Ibu Hanin masih suka menyendiri? Iya. Baik, saya akan mengkaji sosial isolasi eksternal Ibu Hanin. Ibu Hanin bertemu dengan keluarga dalam 2 minggu terakhir, setiap hari, sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Jarang. Jarang ya Bu. Frekuensi berinteraksi dengan teman-teman dan rekan yang hidup di luar rumah. Aduh, mata bocor. Seberapa sering bertemu teman di luar rumah dalam 1 minggu ini? Jarang. Apakah ada orang untuk berbagi masalah pribadi setiap hari? Masalah pribadi? Tidak. Saat ada masalah, adakah teman yang bisa diandalkan? Tidak. Tidak ada ya Bu. Jika dibantu orang lain, apakah Ibu Hanin siap membalas kebaikan? Siap. Dalam setahun terakhir, pernahkah Ibu ikut kegiatan sukarela? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya Bu. Seberapa puas Ibu dengan hidup, kesehatan, pekerjaan, dan hubungan sosial? Sedikit puas. Apakah Ibu dapat menjalin berhubungan dengan orang yang Ibu temui? Belum bisa. Belum bisa. Apakah Ibu merasa dekat dengan orang yang sering berinteraksi? Tidak. Apakah orang-orang di sekitar Ibu peduli terhadap Ibu? Iya. Seberapa kuat rasa keterikatan dengan lingkungan? Sedikit. Seberapa sering merasa selaras dengan orang sekitar? Jarang-jarang. Seberapa sering merasa tidak ada yang mengenal Ibu dengan baik? Jarang. Beberapa orang tidak mengenal saya. Apakah Ibu menemukan persahabatan yang Ibu inginkan? Belum menemukan. Apakah Ibu tetap merasa sendiri meski ada orang sekitar? Iya. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu merasa kosong? Iya. Apakah ada orang yang bisa Ibu andalkan? Belum ada. Apakah ada orang yang bisa Ibu percaya penuh? Belum ada. Apakah ada orang yang membuat Ibu merasa dekat? Sedikit. Kayak pedih ngono. Otaknya mati ya. Apakah Ibu rindu orang-orang sekitar? Iya, sangat rindu. Apakah Ibu sering merasa ditolak? Jarang. Apakah mudah atau sulit percaya pada orang lain? Sedikit sulit. Sedikit sulit. Apakah merasa orang hanya memanfaatkan Ibu? Terkadang iya. Apakah percaya pada aparat, pedagang, dan hukum? Ya, percaya. Jika barang Ibu hilang lalu ditemukan tetangga, apakah Ibu yakin akan dikembalikan? Iya, saya kembalikan. Baik ya Bu, hari ini saya ingin mengajak Ibu Hanin berbincang tentang pentingnya berinteraksi dengan orang lain. Kita akan membahas keuntungan mempunyai teman serta kerugian jika menyendiri. Dan saya akan melatih Ibu untuk berkenalan dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kira-kira berapa lama Ibu mau berbincang? 10 sampai 15 menit cukup? Cukup, Sus. Kita bisa ngobrol di ruangan ini saja ya Bu, agar lebih nyaman. Apakah boleh? Boleh. Apakah Ibu pernah merasa kesepian atau ingin mempunyai teman, tapi Ibu merasa ragu atau takut? Ia pernah mengalami hal seperti itu. Berhubungan dengan orang lain artinya kita berusaha untuk terhubung secara sosial, baik sekedar menyapa, bertukar cerita, atau melakukan aktivitas bersama. Ini adalah wujud kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Tujuannya adalah agar Ibu tidak merasa sendiri, bisa berbagi cerita atau perasaan, dan mempunyai support system yang bisa membantu Ibu agar cepat pulih. Dengan bersosialisasi, kita juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan mood. Sebelum melakukan tindakan ini, saya memastikan ruangan nyaman, minim gangguan dan privasi agar terjaga agar Ibu dapat fokus. Saya juga siap mendengarkan Ibu tanpa menghakimi. Jika Ibu merasa tidak nyaman, kapan saja Ibu bisa mengatakannya ya Bu. Baik, Sus. Mari kita mulai dengan membahas apa saja keuntungan dari mempunyai teman atau berinteraksi dengan orang lain. Menurut Ibu, apa saja manfaatnya ya Bu? Agar kita mempunyai banyak teman sehingga kita bisa berbagi cerita. Benar sekali Ibu Hanin. Beberapa manfaatnya antara lain ada teman berbagi cerita dan perasaan, mendapat dukungan saat sedih atau stres, lebih bahagia dan tidak merasa sendirian. Dan yang terakhir, dapat belajar hal baru dari orang lain.
Sekarang bagaimana dengan kerugian jika kita terus menyendiri? Kerugiannya kita menjadi tidak mempunyai teman untuk bercerita sehingga semuanya kita pendam sendiri. Iya, benar sekali Ibu. Berapa kerugiannya adalah perasaan kesedihan yang semakin dalam, stres dan kecemasan bisa menumpuk, tidak ada yang membantu saat kesulitan, dan bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif yang sulit dikendalikan. Sekarang kita mari coba latihan sederhana. Sekarang mari kita coba latihan sederhana. Bayangkan Ibu ingin menyapa seseorang. Coba Ibu Hanin perkenalkan diri kepada saya. Contohnya seperti, halo, nama saya Ibu Hanin. Kita mulai dengan santai ya Bu. Silakan Bu Hanin. Halo, nama saya Ibu Hanin. Bagus sekali Ibu. Sekarang coba dengan kontak mata dan senyuman yang santai. Tidak perlu terburu-buru ya Bu. Halo, nama saya Ibu Hanin. Bagus. Jika Ibu Hanin merasa gugup, coba tarik napas dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu buang perlahan melalui mulut. Itu bisa membantu untuk menenangkan diri. Sekarang coba kita praktikkan lagi dengan kalimat yang lebih panjang dan kontak mata seperti, halo, nama saya Ibu Hanin, senang bertemu dengan Anda. Seperti itu ya Bu. Baik, coba Ibu Hanin sekarang. Halo, nama saya Ibu Hanin, senang berkenalan dengan Anda. Bagus sekali Ibu Hanin. Ibu sudah melakukannya dengan baik. Latihan kecil seperti ini bisa Ibu coba setiap hari, bahkan dengan perawat atau teman Ibu. Ibu bisa mulai dengan menyapa orang lain dengan ramah. Sekarang saya akan mengevaluasi Ibu ya Bu. Baik, Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dan melatih tadi? Apakah masih ada hal yang Ibu ragukan? Sudah tidak ada, Sus, dan sudah sedikit lebih nyaman. Bagus ya Bu. Saya perhatikan Ibu sudah mau mencoba dan terlihat lebih terbuka. Itu adalah langkah yang baik. Besok kita akan lanjutkan latihan mencoba menyapa atau berkenalan dengan orang lain selain saya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Besok kita akan lanjutkan lagi latihan ini ya Ibu. Waktunya bagaimana kalau pagi saja sekitar pukul 8? Dan untuk tempatnya Ibu mau di sini saja atau kita ganti ke tempat lain? Di sini saja nggak apa-apa, Sus. Oke. Baiklah Ibu, besok saya akan kembali lagi ke sini. Sampai jumpa besok ya Bu. Saya permisi terlebih dahulu. Baik, Sus.